saya tengah charge handphone ni, kalau saya cabut charger ni, adakah saya perlu turn off charger saya? Andai kata sebulan kita tak tutup kita punya charger ni, kalau macam ni jenis charging hub ni yang ada banyak port-port untuk charge ni kan, berapa kita kena spend duit? Kalau kita tak nak, kita malas nak tutup plug, kita biar on je. Ataupun kita punya laptop, ni contoh ni, charger laptop kita kan, kita biar je terbuka. Bila kita nak guna baru kita cocok. Bila kita tak guna laptop tu, kita cabut, kita caw, charger je terbuka, biar. Berapa kos kerugian kita? Atau maybe kita rasa ni macam besar kan, ni charger yang kecil ni, berapa pula kos dia? Kita tengok ada beza tak dia punya kos kerugian elektrik kita bila kita tak turn off switch, dan adakah perbezaan dia ketara? Jom. Ini DC power supply saya. Saya akan gunakan DC power supply ni untuk beri tenaga pada saya punya inverter. Saya tak nak gunakan power meter sebab dia tak sensitif sangat. Bila saya gunakan inverter ni, direct power daripada DC yang ini, saya akan detect dia punya power usage tu walaupun sedikit. Alright, saya connect dulu positif negatif. Okay, tak sini. Dan kita tengok power usage dia 4 watt. Untuk convert daripada DC ke AC, dia perlukan 4 watt. Ini pula USB hub saya tadi. Saya connect, cocok dekat plug ni kan, dekat inverter. Nampak dia punya power usage sekarang, ini dah connect kan, 8.7 watt. Untuk tahu tenaga yang digunakan masa idle, saya akan dapat unplug 4 watt, plug 8.7, idle 4.7. Bila kita dah tahu power yang digunakan oleh device kita ni, dah senang dah nak kira. Tadi kita dapat dalam 4.7 watt penggunaan tenaga bila idle lah, bila kita tak gunakan kita punya charger ni, kita kali saja dengan 24. Sebabnya satu hari kita ada 24 jam. Tanpa guna apa-apa, kita biarkan saja macam tu. Satu hari 24 jam. Kalau sebulan kali 30. Jadi 4.7 watt kali dengan 24 jam kali dengan 30 hari sama dengan 3384 watt jam ataupun watt hour. Itu dalam masa 1 bulan penggunaan tenaga kita. Kalau nak bayar TNB ni, dia ada rating-rating dia. Kita boleh tengok tarif TNB. Untuk 200 watt jam, kilowatt jam yang pertama, harga dia dalam 21 sen ataupun 21.8 sen untuk 1 kilowatt. Kita guna tadi dalam 3384 watt jam. Kita convert jadi kilo, kita alihkan 3 titik perpuluhan, jadi 3.384 kilowatt jam kali dengan 21 sen. Totalnya kita akan dapat dalam 73 sen sebulan. Kalau kita biar je on plug kita ni, cocok on je, bila kita nak guna baru kita cocok dengan kita punya handphone ke apa kan, baru nak charge. Kalau tak charge, kita biar je, sebulan dalam 73 sen. Ini hub tau, bukan yang charger biasa. Kalau charger biasa ni dah kan kecil sikit patutnya. Kita tengok charger ni, saya cocok. Okay, dan tengok dia punya power usage masa idle 4.1 watt. Kalau charging hub ni tadi dalam 3.7 watt bila dia standby tak guna apa-apa kan. Yang ini lagi kecil, tak sampai 1 watt pun. 0.1 watt sahaja dia punya power consumption bila dia dalam standby mode. Kita turn on switch tapi kita biarkan dia standby je, kecil. Sebab dalam ni simple saja. Kita convert daripada rumah kita punya elektrik 240 volt AC kepada DC, dan DC dia simple. Kita ada dalam apa ni? Tengok ni dia punya pelan pengecasan. 5 volt, 7 volt, 9 volt, 12 volt pun ada. Ini semua dia punya pelan pengecasan. Maksimum dalam 18 watt. Kalau yang saya punya USB hub ni, charging hub ni, tengok mana ni? Bawah dia kot. Ni. Bawah dia nampak tak berapa banyak pelan pengecasan dia ada. Dia daripada quick charge, Qualcomm punya quick charge dia boleh support sampailah power delivery. Dan dia punya maximum power output dia dalam 75 watt atas ni. Dia lebih komplek dan makan lagi banyak tenaga. Ok, sekarang charger laptop pula. Berapa power yang digunakan dalam standby mode kalau kita turn on switch tapi tak gunakan benda ni? Kita tengok Kita cocok dekat plug dan kita tengok dia punya power dia 10.5 lah, 10.5 watt. Boleh lah. Alright. Tadi kita dapat dalam 10.5 watt. Bila kita tolak dengan 4, sebab 4 watt adalah power consumption yang digunakan oleh kita punya converter ni, 10.5 tolak 4 sama dengan 6.5 watt. Jadi bila dalam keadaan idle ataupun standby, bila kita on switch tapi kita tak guna kita punya charger ni,
kita dah buang dalam 6.5 watt. 6.5 watt kita kali dengan 24 jam, satu hari ada 24 jam, kali dengan 30, sebulan ada 30 hari. Kita dapat dalam 4680 watt jam. Tukarkan kepada kilowatt jam, kita dapat dalam 4.68 kilowatt, kita kali dengan 21 sen. Jadi dalam sebulan kita punya charger ni bila kita tak guna, kita akan gunakan elektrik sebanyak RM1.02. Agak costly sikit lah. Sebulan ni dah kita rugi RM1 kalau pakai kalau kita biarkan kita punya charger laptop terbiar macam tu saja tanpa tutup plug. Okay, ni charging hub kita gunakan sebulan dalam 70 sen je rugi kita. Kalau kita punya charger yang kecil ni tanpa ada hub yang pelik-pelik ni kan, kita guna dalam berapa tadi? Tak sampai 2 sen. 1 ke 2 sen, 1.6 sen sahaja kita gunakan sebulan kalau kita biarkan on je. So tak ada masalah. Okay. Dan untuk kalau laptop kita akan guna lebih sikit lah, dalam RM1 kalau kita on je. Jadi kalau nak jimat laptop punya charger, kita kena off. Kalau satu laptop dah RM1, kalau rumah tu ada 5 laptop, sebulan dah rugi RM5. Ada terasa lah kerugian dia. Kalau charging hub ni biasa tak banyak sangat kat rumah, tapi kalau ada banyak charging hub kat rumah, tutup lah, cabut lah, tutup lah plug dia. Tapi kalau satu je charging hub yang kita cocok banyak handphone kan, tak ada masalah kita on lama-lama. Yang ini kalau tanya saya no problem, sebabnya kalau ada banyak pun kat rumah, satu benda ni dalam 1 sen ke 2 sen saja sebulan. Jadi kalau on dia tak ada masalah. Dia tak panas pun bila on. Dia panas bila kita bagi load saja. Load ni adalah bila kita, mana wayar tadi? Contohnya ni kita punya charger, kita cocok charger kita ni, cocok dekat handphone macam ni, baru ada load. Bila load baru dia panas. Kalau dalam standby dia tak panas. Dia dalam standby mode gitu je sebab tak ada load. Jadi saya harap saya punya video ni menjawab soalan di mana adakah kita perlu turn off kita punya charger ni, charger handphone khususnya lah, sebab banyak orang ada handphone kan. Kalau tanya saya, selain charger laptop ni, apa benda lain yang patut kita tutup plug tu untuk jimatkan elektrik kat rumah kita? Sebab bukan semua benda tau. Contoh macam peti sejuk, peti sejuk pula. Contoh macam mesin basuh. Kalau mesin basuh tu tak ada fungsi smart punya function, pakai wireless ke apa kan, dia tak makan power yang banyak sangat. Kalau ianya hanyalah simple saja. Kalau yang advance punya, yang terlalu modern kan, kalau pakai Google Home kita boleh bagi arahan kat mesin basuh kita, boleh pantau online dah settle basuh ke belum. Itu akan guna tenaga elektrik. Kalau TV lama tak ada efek sangat. Kalau TV baru ni, sebab kita punya TV sekarang dah smart, yang boleh connect pada wifi kan, kalau kita just ambil remote control kita, turn off saja, dia still connect pada wifi kita. Ada mode standby tu yang akan gunakan tenaga sikit. Sebab TV saya dah test dalam 5 ke 10 watt jugalah. Hampir sama dengan kita punya charger laptop kalau kita biar je buka. Itu kalau TV saja. Tak termasuk kalau orang tu pasang Android box ke ataupun pasang Astro, itu power lebih tinggi, akan gunakan power lebih banyak. Sebabnya nak standby mode dekat Astro tu dah banyak dah guna kita punya current. Kadang-kadang TV tutup, kita punya decoder kita Astro tu still running. Itu maybe makan dalam 10 watt. Jadi device-device macam tu kalau nak jimat elektrik, tutup. Sebabnya dia punya standby mode tu makan banyak power. Kalau macam kita punya charger kecil ni, tak ada efek sangat. Okay, tu je lah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.